Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial Kidimi kali ini kita akan membahas tentang Vue.js Framework. Tema kita adalah class binding. Jadi ketika kita lihat di dalam tag HTML nanti sering sekali kita menemukan yang namanya class. Class tersebut salah satu tujuannya itu adalah untuk memanipulasi tag HTML tersebut dengan menggunakan CSS. Nah, untuk memanipulasi kelas tersebut, elemen kelas tersebut di sebuah tag HTML, Vue.js juga memiliki fitur yang dinamakan dengan class binding. Oke, kita coba lihat saja. Kita coba ambil seperti biasa CDN Vue.js-nya, kita copy. Jadi kita coba buka sebuah halaman 1 HTML di sini dan kita buatkan struktur HTML-nya. Di sini saya letakkan di dalam body saya letakkan CDN dari Vue.js tadi, lalu kita ambil CDN untuk Bootstrap seperti ini. Nah, kita letakkan di dalam head. Oke. Dan sekarang kita coba ganti saja title-nya adalah class binding seperti ini. Jadi kalau kita coba lihat di sini nanti adalah judul yang kita bahas kali ini ya, yaitu class binding ya. Dicari aja nanti class binding di sini. Nah, nih ya. Nah, class and style binding. Oke, kalau kita lihat misalnya contohnya seperti ini ya. Kita coba lihat sebuah komponen alert ya di dalam Bootstrap ya. Nanti di sini kan ada kelasnya. Nah, seperti ini. Ya, komponen div ini memiliki kelas dan di sini adalah nama-nama dari apa ya? Dari nama kelas tersebut ya, yang fungsinya nanti digunakan untuk memanipulasi, digunakan untuk mereferensi CSS-nya nanti ya. Jadi kita bisa memanipulasi dengan menggunakan atribut atau elemen kelas ini dalam sebuah objek HTML ya. Misalnya nanti kita ingin mengubah kelasnya ya, dengan kata lain kalau kita mengubah kelasnya berarti kita mengubah apa ya, aturan dari style komponen HTML tersebut ya. Misalnya anggap saja kita mengubah warna, nanti mengubah jenis tulisan, nanti menggunakan class binding yang ada di Vue.js ya. Oke, mungkin kita langsung saja contohnya biar tidak bingung ya. Contohnya seperti ini. Saya akan ambil seperti ini ya. Saya akan letakkan di sini. Nah, contoh simpelnya saya akan buat misalnya seperti ini ya. Ini kita coba jalankan terlebih dahulu ya. Kita coba lihat hasilnya seperti apa ini menggunakan live server seperti ini. Nah, ini ya. Tapi sebelumnya kita harus letakkan ini di dalam ini ya. Di dalam, kita cut dulu di dalam container ya, lalu kita buat ID-nya app. Nah, seperti ini. Di dalam row ya, kita buat paddingnya 3 ya, untuk vertical padding ya. Lalu kita buat call md misalnya 6 ya, offset md 3 seperti ini. I am here misalnya seperti ini. Kalau kita coba lihat nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, kita coba letakkan yang namanya alert tadi ya. Nah, seperti ini ya. Saya ganti misalnya I am here seperti ini ya, di dalam alert tersebut. Nah, nanti seperti ini ya. Nah, sekarang kalau kita coba gunakan class binding ya. Misalnya saja saya letakkan sebuah button di sini ya. Seperti ini, btn
primary. Misalnya klik me, misalnya seperti ini. Di sini saya hilangkan, ya, seperti ini. Lalu saya letakkan di sini pbind seperti ini, kelas, ya. Nah, saya letakkan seperti ini nih, misalnya, ya, dalam kurung awal. Lalu tadi ini stylenya tadi, ya, stylenya tadi adalah let primary, ya, status misalnya, ya, seperti ini, ya. Nanti kalau nilai statusnya itu true, maka nanti akan kita implementasikan let primary. Kalau false nanti tidak kita implementasikan, seperti itu, ya, contohnya. Nah, di sini saya coba tambahkan script Vue.js di sini, ya, new view seperti ini, ya. Jadi seperti biasa, elemennya kita ambil hash app seperti ini, lalu kita buat blok data seperti ini, lalu kita punya data status, ya. Status kita kasih nilai true. Oke, kita coba lihat. Nah, di sini dia aktif, ya, alert primary-nya, ya. Di alert primary itu berwarna biru seperti ini, ya. Kita coba ganti false, ya. Nah, nanti dia tidak aktif alert primary-nya, ya. Nah, kalau kita buat button, ya, semula kita ganti true seperti ini. Lalu kita buat event klik yang pernah kita bahas, misalnya kita manipulasi melalui klik nilai statusnya, misalnya kita ubah status menjadi false seperti ini, misalnya, ya. Oke. Atau kita buat status negasi status, jadi dia berubah-ubah, ya, yang semula true jadi false, false jadi true, seperti itu, ya. Kita coba ini false, true, false, true, false, true. Atau bisa juga nanti kalau seandainya kita buat dua style, ya, dua style. Kalau seandainya dia false nilainya, kita ambil yang let danger, ya, untuk nilai statusnya, ya. Nah, seperti ini. Nanti ini value-nya negasi status, atau dengan kata lain nilainya false, ya. Oke, kita coba. Nah, tuh, ya. Nah, itu jadi sebuah class binding, ya, fungsi dari sebuah class binding seperti itu, ya. Ini kalau kita ingat waktu kita membahas tentang VIF, ya, tetapi dengan VIF sedikit lebih panjang perintahnya, ya, tapi dengan class binding kita cukup memanipulasi kelasnya saja, ya, memanipulasi kelasnya saja. Jadi kalau dengan VIF nanti kita itu harus menyediakan dua alert, ya. Alert yang pertama nanti akan diaktifkan, dimunculkan, alert yang satu nanti dimatikan, ya. Tapi dengan yang namanya class binding, kita satu alert saja, tapi yang kita mainkan itu adalah nilai kelasnya, ya. Alert primary, alert danger, alert primary, alert danger, seperti itu, berganti-gantian, ya. Nah, seperti itu, ya. Atau kita bisa juga buat kasus seperti ini. Karena kita banyak sekali jenis alert, jadi saya akan ganti button ini, ya, dengan sebuah select, ya, combo box, ya, seperti ini, ya. Kita coba. Nanti kita coba gabungkan dengan pmodel, ya, pmodel. Jadi di sini saya akan buang, ya, ini kasus yang kedua, ya. Saya ganti misalnya tipe, ya, alert saja, ya, atau alert type, ya, alert tipe seperti ini, ya. Alert type atau type alert bebas, nanti namanya apa saja, ya. Nah, di sini saya buatkan sebuah pilihan, ya, menggunakan option, ya. Nah, nanti misalnya karena kita ada banyak sekali jenis alert di Bootstrap itu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ya. Jadi kita coba kita ambil ini, ya. Ini value-nya, ya. Oke, seperti ini, ya. Alert primary misalnya,
pilihan yang kedua nanti secondary ya, kita paste ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, seperti ini ya sekaligus ya. Sukses, kita coba. Oke, sukses ya. Lalu danger. Oke, danger. Sekarang nilai warning. Oke, lalu info. Oke, info ya. Lalu light seperti ini. Oke, yang terakhir dark. Nah, seperti ini kalau kita coba lihat ya. Nanti alert primary, secondary, tapi ini kita harus terapkan kelas POM control ya, bootstrap ya. Nah, seperti ini. Nanti waktu saya alert primary nanti dia akan berubah, secondary ya, sukses, danger nanti ini akan berubah-ubah sesuai dengan kita pilih ya. Nah, ini kita namakan variabelnya alert type ya. Berarti nanti di sini kita harus punya alert type misalnya, kita kopikan dulu. Di sini kita kopikan. Oke, alert type ya. Tetapi kita harus punya nilai defaultnya. Mungkin nilai defaultnya itu adalah alert primary ini ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba, dia primary ya. Nah, nanti ini dia akan berubah jadi danger. Nah, dengan perubahan seperti itu ya, kita masih ingat pembahasan p-model kita. Jadi ini kita jadikan p-model pada select ini. Jadi agar perubahannya itu dinamis ya, tanpa kita harus refresh lagi. Jadi p-model seperti ini ya. Nah, seperti ini kita coba ya. Alert type-nya kita jadikan p-model ya. Nama variabelnya data ini, maksudnya data ini kita jadikan p-model dan kita letakkan di dalam kelas di sini ya, seperti ini. Nah, jadi kalau kita coba, oke, dia jadi dinamis, tidak harus kita refresh ya. Nah, seperti ini. Oke, itulah sebuah v-binding ya, v-binding kelas binding ya. Jadi kelas binding ini juga bisa kita singkat seperti ini. Tanpa harus ada v-bind ya, jadi sama saja nanti hasilnya ya, bisa kita singkat penulisannya seperti itu ya. Oke, jadi itulah kelas binding. Jadi kita bisa memanipulasi elemen kelas pada sebuah komponen HTML ya, sehingga kita bisa memanipulasinya, kita mau mengubah gayanya nantinya ya, menggunakan Vue.js. Jadi secara dinamis nanti dia akan bisa kita kendalikan dengan menggunakan Vue.js ya, untuk kelas dari komponen HTML ya, dimana yang kita ketahui kelas tersebut bisa kita referensikan, bisa kita gunakan maksudnya untuk mengubah style, mengubah CSS dari setiap objek tersebut ya. Oke, itu saja penjelasan saya mengenai kelas binding. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.